Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan belajarnya? Harus dong. Nah, kali ini kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama, Abidatul Hanifah, nomor absen 2. Yang kedua, Anggitya Retno Dewanti, nomor absen 3. Yang ketiga, Aurelia Putri Jasmirawan, nomor absen 5. Yang keempat, Dea Ananda, nomor absen 9. Yang kelima, Mahmudah Lailatul Makfiroh, nomor absen 20. Yang keenam, R. Reviano Bagas Widyasena, nomor absen 27. Yang ketujuh, Rafa Janitra Isaura, nomor absen 28. Yang kedelapan, Salsabila Rulita Sasi Kirani, nomor absen 30. Yang kesembilan, Sofia Salsabila Ambaro, nomor absen 33. Yang ke-10, Zanata Auralia Diananda Putri Kristianto, nomor absen 36. Nah, itu dia nama-nama dari anggota kelompok 3. Selanjutnya, yuk simak penjelasan dari kelompok 3. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot ada dua. Fungsi pertama yaitu fungsi primer. Fungsi primer teks anekdot adalah sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Fungsi kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder adalah sebagai bahan hiburan, sebagai analogi, atau sebagai contoh dalam menjelaskan sesuatu sebagai penarik perhatian. Tujuan teks anekdot. Apa sih tujuan dari teks anekdot? Teks anekdot memiliki beberapa tujuan. Perlu diketahui, tujuan utama dari teks anekdot tidak hanya fokus untuk bisa membangkitkan tawa penonton, tetapi juga untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri, atau untuk menggambarkan atau melukiskan suatu sifat karakter dengan ringan sehingga ia menghentak dalam kilasan pemahaman yang langsung pada intinya. Selain itu, juga terdapat tujuan lain dari teks anekdot, yaitu yang pertama, mengkritik. Teks anekdot dapat berisi kritikan secara tidak langsung atau dengan cara menyindir. Misalnya, menyindir tentang layanan publik di bidang hukum, politik, dan sosial. Kedua, menghibur. Teks anekdot juga memiliki tujuan untuk membangkitkan tawa, menggairahkan, atau digunakan untuk menghibur pembaca. Ketiga, menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan, teks anekdot memiliki tujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas secara ringan. Itu dia penjelasan tentang tujuan dari teks anekdot. Setelah kalian paham tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari teks anekdot, sekarang kalian akan mengenal ciri-ciri teks anekdot. Ciri teks anekdot yang pertama yaitu teks anekdot berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng.
layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Ciri teks anekdot yang kedua, yaitu teks anekdot memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon, tetapi bersifat menyindir. Teks anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya, menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Ciri-ciri teks anekdot yang selanjutnya yaitu terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatnya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Ciri-ciri teks anekdot yang terakhir yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya seperti orang-orang pemerintahan, anggota keluarga, dan lainnya. Struktur teks anekdot. Dalam teks anekdot terdapat struktur utama pembangunnya. Struktur tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 1. Abstraksi. Abstraksi artinya bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya boleh opsional atau boleh ada dan tidak. 2. Orientasi. Orientasi adalah kejadian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian menunjukkan kejadian. Struktur ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik juga tidak biasa. Struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur krisis. Bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan berbeda. Jadi, pada bagian ini, kamu akan menangkap bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam informasi dengan caranya sendiri. Yang kelima, koda. Koda merupakan bagian penutup teks. Pada bagian ini, bisa juga berisi kesimpulan tentang kejadian yang mempengaruhi penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional. Selanjutnya, kita masuk unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan ada 6, yaitu bahasa gaul, kalimat retoris, kata kerja aksi, konjungsi, majas, dan kalimat sindiran. Yang pertama ada bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan kosakata yang membuat dekat dengan pembaca. Yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga ada kata kerja aksi. Kata kerja aksi atau verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Dengan demikian bisa diartikan kata kerja menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang sering digunakan adalah yang pertama, konjungsi temporal atau urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Yang kedua adalah konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, jadi, maka, oleh karena itu, dan lain-lain. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas yang sering dipakai yaitu
Yang pertama, majas metafora, atau pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan atau kiasan. Contohnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Yang kedua ada majas personifikasi atau menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Kalimat sindiran. Teks anekdot sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyindir layanan publik atau keadaan sosial masyarakat. Sebagai sebuah karya, anekdot ini penting untuk dipelajari karena bisa jadi cara yang menyenangkan dalam memupuk kepedulian sekitar. Contohnya, ini tidak adil Pak Hakim, mengapa hukuman saya lebih berat dibandingkan dengan koruptor? Sang hakim pun bersedia untuk memberikan penjelasan. Sandal yang Anda curi itu senilai Rp30.000. Itu artinya Anda merugikan satu orang senilai Rp30.000. Sementara itu, mengapa koruptor yang mencuri uang rakyat sejumlah 2 miliar milik 200 juta rakyat hukumannya lebih ringan? Ya, jelas saja lebih ringan karena setiap orang hanya dirugikan Rp10. Jadi, kerugian yang Anda lakukan itu jauh lebih besar dibandingkan tindakan para koruptor. Kalimat di atas merupakan kalimat sindiran secara halus kepada koruptor. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama yaitu menurut Luxemburg dan kawan-kawan. Menurut mereka, teks anekdot dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu artikel. Berbentuk format naratif yang memiliki kejelasan tokoh, alur, peristiwa, dan latar. Artikel anekdot menceritakan sesuatu hal atau tokoh faktual atau populer. Yang kedua yaitu cerpen. Menceritakan sesuatu hal yang lugas atau tidak berbelit-belit agar pembaca atau pendengar lebih cepat mengerti isi lelucon dalam cerita. Yang ketiga yaitu teks dialog. Dalam formatnya disebut anekdot format dramatik yang mempunyai petunjuk lakuan. Yang kedua, berdasarkan sifat peristiwa. Teks anekdot dibagi menjadi 2, yaitu teks anekdot non-fiksi dan teks anekdot fiksi. Anekdot non-fiksi menceritakan kejadian atau peristiwa, tokoh, dan latar belakang sebenarnya. Bisa berupa pengalaman lucu dalam kehidupan sehari-hari sesuai kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan anekdot fiksi menceritakan kisah fiksi atau khayal, menggunakan tokoh rekaan dan juga latar rekaan. Yang ketiga, berdasarkan tokoh. Teks anekdot berdasarkan tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anekdot tokoh terkenal. Anekdot tokoh terkenal dibagi lagi menjadi 2, yaitu anekdot tokoh terkenal non-fiksi yang bersumber dari kisah-kisah nyata yang dilakoni tokoh-tokoh populer, diceritakan oleh tokoh yang bersangkutan ataupun orang lain yang mengetahui kejadian sebenarnya. Dan anekdot tokoh terkenal fiksi yang menceritakan tokoh-tokoh terkenal yang hanya merupakan rekaan pengarang, diambil dari tokoh film, dongeng, maupun novel. Yang kedua yaitu anekdot sufi. Anekdot sufi menceritakan pengalaman sehari-hari seorang sufi atau pemuka agama, bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Yang ketiga yaitu anekdot binatang. Anekdot binatang menggunakan tokoh binatang yang diumpamakan seperti manusia, biasanya untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan dan juga bisa untuk mengkritik.
Yang keempat, berdasarkan tujuan. Teks anekdot berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, anekdot kritik. Tujuan dari anekdot kritik yaitu untuk mengkritik. Bisa untuk mengkritik pemerintah atau juga bisa ditujukan kepada siapapun. Yang kedua, anekdot nasihat. Tujuan dari anekdot nasihat yaitu untuk menasihati. Biasanya di dalam teks anekdot ini terkandung nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga yaitu anekdot hiburan. Tujuan dari anekdot hiburan yaitu untuk menghibur pembaca atau orang lain. Anekdot hiburan sering digunakan untuk sekedar berlakar dan juga untuk menjalin keakraban antara pembicara, pendengar atau penulis, dan pembaca. Dia penjelasan dari kelompok kami. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan materi yang kami jelaskan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.